di Kisaran, Kisaran apa? di Asahan, Sumatera Utara. Oh, apa? Una, Universitas Asahan. Ya pemirsa, kita lihat ya, belum ada tanda-tanda perdamaian. Kalau ibarat lagu ini mau dibawa kemana hubungannya gitu. Kalau ini nggak mau dibawa kemana nih konflik gitu ya. Ini Amerika Serikat sudah hadir di Pakistan, tapi Iran sendiri belum mengirimkan delegasinya begitu. Kalau kita lihat kan memang saling melontarkan pernyataan yang kontradiktif dari Iran maupun juga Amerika Serikat, di mana Iran sudah jelas ya menolak perundingan dan siap tempur begitu ya. Amerika Serikat sendiri justru yang terbaru ini memperpanjang gencatan senjata. Nah, ini kira-kira mau dibawa kemana nih arahnya? Mungkin Pak Agung bisa jawab. Apakah memang dari awal proses damai ini sudah deadlock nih, Pak? Jadi kita lihat dulu gini posisinya. Sebelum perang, 6 minggu yang lalu, 1,5 bulan yang lalu sebelum 28 Februari itu kan kita kalau ngelihat negara itu siapa yang lebih kuat atau enggak itu lihat dari namanya instrumen kekuatan nasionalnya. Ada yang namanya diplomasi, informasi, militer, ekonomi. Diplomasi Amerika unggul banget deh. Iran tuh ecek-ecek lah ya. Informasional Amerika unggul, semua media mendukung, semua media ini Iran tuh ya terdesak lah. Militer jelas siapa ngelawan Amerika tambah Israel lagi kan. Ekonomi, lah Iran dalam sanksi loh, dia hanya bisa jual 1,1 juta barel minyak sehari dengan harga diskon kan, itu pun ke Cina doang, yang lain nggak bisa. Dan dia tersanksi, nggak bisa sanksi macam-macam, itulah anggapan orang ya. Tapi kan di luar anggapan itu Iran sebetulnya kan negara yang masyarakatnya ya relatif tidak sejahtera tapi juga tidak susah ini karena dia sosialis kan. Nah setelah 6 minggu, saya nggak cerita berpanjang lebar, fast forward atau fast backward ya, fast forward dengan cepat, kita 6 minggu kemudian. Diplomasi Amerika temannya sedikit, nggak ada yang mau ikut-ikut sama dia. Secara informasional, dia babak belur, kita juga tahu yang ngemis-ngemis minta gencatan senjata siapa, yang perpanjang sendiri, nambah sendiri, ngaku-ngakuin hasil perlindungan sendiri, kemudian habis itu ngancam-ngancam siapa. Nah itu kan kemudian merasa di blackmail, merasa diperes, itu kan Amerika diwakili oleh Donald Trump. Iran sendiri, dia diem-diem aja. Saya kalau nggak ikut saya ya nggak usah perundingan, ya perang aja gitu kan, kayak gitulah. Ya mereka nggak ngomong gitu perang ya. Kita hanya mau berunding kalau jangan ngancam-ngancam dong. Ya. Mau berunding jangan diblokade dong. Mau berunding ya jangan diserang Lebanon dong. Kan kata kalimat-kalimat yang cool gitu ya. Nah sekarang sampai ke titik harusnya nih pagi ya, malam ini harusnya berhenti nih. Gencatan senjata selesai. Bayangan kita kan langsung diserang lagi dengan pembom macam-macam kan Iran. Lah Iran udah siap lah gitu. Masyarakatnya kita lihat di berita ibu-ibunya tuh malah bikin pawai dengan rudal drone Syahid 136 warna pink gitu. Wah. itu namanya kontra hegemonik, masyarakatnya udah makin kuat lah. Request dari anak kecil ya. Iya. Rudal warna pink dibikinin bener loh. Iya. Nah sekarang setelah 6 bulan diplomasinya oke. Secara informasional loh, sekarang masyarakat banyak yang tahu Iran tuh, ternyata Iran tuh oke ya. Ternyata Iran itu kalau kita mau transplantasi rambut habis gitu ya. Kalau di Turki kan 100 juta tuh. Ya. Ada yang cerita tuh siapa artis kita 100 juta. Di Iran tuh 10 juta loh. Murah tapi mematikan. Karena apa? Karena ternyata orang Turki itu orang Iran tuh yang di Turki yang itu orang Iran bukan orang Turki. Kemudian kalau kita mau stem cell, ya. Itu harganya 5 juta, 10 juta stem cell, yang di tempat lain 50-60 juta sekali cuma 5 juta stem cell. Karena di Iran stem cell itu sudah merupakan biasa sama kayak teknologi nuklir, stem cell, teknologinya berkembang. Penduduknya sebagian besar S1. Nah, terus kemudian ya mereka pinter lah. IQ-nya kan 106. Nah, Amerika 95, 10 digit di bawahnya. Israel di bawahnya lagi. Rankingnya jelas, ranking 4 dunia, Amerika ranking 35, Israel 37 atau 40 berapa gitu. Itu kan ketahuan. Terus kemudian klaimnya, waduh hancur semuanya. Ternyata target yang dihancurkan di klaim itu ternyata target palsu, decoy, ngimpor dari Cina gitu. Nah secara militer, ya betul yang kelihatan di permukaan nggak ada. Tapi kemarin pada saat Presiden ataupun Perdana Menteri Pakistan datang disambut sama F-4. Ternyata pesawat-pesawat tempur itu masih utuh di bawah tanah. Kemudian ternyata radar-radar ini masih utuh. Bahkan bisa ada satu hari 8 pesawat Amerika ditembak jatuh. Itu kan gimana gitulah itu. Nah secara ekonomi yang babak belur itu siapa?
Iran babak belur, betul babak belur ini. Tapi ingat, jangan pikir Iran tuh sama tergantung negara teluk lain. Kalau Iran tuh dia punya Laut Kaspia di utara. Laut Kaspia berbatasan dengan Azerbaijan, Tajikistan, Georgia, dan Rusia. Siapa bilang kontainer-kontainer dari Cina atau mana nggak bisa lewat Rusia terus nyebrang Laut Kaspia sepanjang 1000 km, kira-kira cuma 2-3 hari sampai di Iran. Dari sana, dari Laut Kaspia ke Teheran itu cuma perjalanan 3 jam pakai truk gitu. Terus yang bilang dia tercekik siapa? Ya tercekik kalau kita nggak tahu geografi, nggak tahu. Nah Iran sendiri secara geografi benteng alam. Kenapa? Semua hampir Pegunungan dengan ya? pegunungannya sepanjang 1.500 km dengan ketebalan setebal 700 km bergunung-gunung itu dia bisa masukkan ada kota-kota ataupun bunker-bunker bawah tanah yang siap untuk pertempuran. Katanya sih 6 bulan lagi lanjut masih bisa seperti sekarang. Dan dari intelijennya kan Amerika sendiri bilang 60% tuh masih utuh itu kekuatannya. Oke. Yang selama ini udah 1 bulan ngujanin itu. Nah, dan yang terakhir adalah ya ekonomi. Tapi yang paling penting adalah kenyataan Iran tuh memegang Selat Hormuz. Mungkin dia nggak kelihatan ada tentara, tapi dia ancaman dia saja. Siapa berani lewat saya tembak, berani saya lewat saya ini. Dia dengan rudal-rudalnya yang nggak kelihatan, ranjau nggak kelihatan, nggak ada yang berani masuk. Amerika pun tidak. Itu yang kemarin ngejar-ngejar kapal Iran itu kan di Laut Arab. Teluk Oman pun tidak. Laut Arab tuh jaraknya sekitar 300 km dari pantai Iran. Berarti jauh ditangkap. Jadi pos kapal yang mau datang ditangkap, di ini segala macam. Dia nggak berani dekat. Berani dekat ya dihajar sama rudal lagi. Jadi sekarang posisinya adalah siapa yang butuh untuk mengakhiri ataupun gencatan senjata? Ya Amerika. Kenapa? Karena sejak seminggu setelah tanggal minggu pertama bulan Maret itu harga minyak Amerika tuh naik. Sekarang dulu harganya 2,8 deh kalau nggak salah ya bulan Desember lalu di Amerika. Kebetulan putra saya di sana 2,8. Terus sekarang harganya 4,5 nih, Autogas. Autogas itu minyak bensin, Pertamax ya. Kalau diesel udah naik $2. Oke lah pedagang. Itu sama aja kalau kita beli bensin 15.000, disuruh bayar 25.000, lebih malah. Kenaikannya. Bayar diesel harganya 15.000, sekarang udah 30.000, 2 kali lipat. Kalau di Amerika wah biasa, tidak biasa. Di Amerika tuh lebih membutuhkan kendaraan dari kita. Nah balik sekarang, begitu naik harga bahan bakar, segitu yang terjadi adalah inflasi kan, teori ekonomi ya, inflasi. Begitu inflasi naik, ekonomi turun biasa obligasi dilempar karena obligasi namanya adalah US Treasury Yield 10 years itu pasti dilepas, negara-negara ngelepas. Ya, Pak Agung, artinya Amerika Serikat ini memang belum siap perang sebenarnya ya? Mereka siap perang cepat, nggak siap perang berlarut-larut, nggak siap atrisi war. Lanjutin dikit aja ya. Nah, setelah dia inflasi naik, dijual lah. Nah, Amerika tiap tahun kan mengeluarkan obligasi nih, karena dia kan pengutang terbesar di dunia, $40 triliun loh. Begitu dia jual obligasi itu, jadi langsung yieldnya naik, suku bunga dinaikkan. Begitu lewat 4,5% dan sekarang udah deket 4,5%, yang terjadi adalah suku bunga Bank Amerika naik. Suku bunga Bank Amerika naik, berarti rakyat Amerika harus bayar cicilan rumah, cicilan mobil, kredit card dengan harga tinggi. Naik. Akhirnya nggak sanggup bayar terjadi resesi, crash lah ekonominya. Begitu resesi terjadi, apa yang terjadi? Nanti 6 bulan lagi pemilu sela, di mana sebagian perwakilan rakyat DPR Amerika dan sebagian anggota Kongres, Senat ya, itu harus diganti. Nah sekarang dominasinya Republik, makanya Trump tuh perkasa sekali karena Partai Republik selalu mengiyakan dia gitu. Nah begitu nanti Republik kalah, yang terjadi kemungkinan adalah impeachment atau pemaksulan Trump. Mungkin pemaksulan sebagai presiden atau menghapus sebagian kewenangannya sekarang oleh Demokrat. Yang terjadi adalah makanya Trump itu sekarang berburu dengan waktu, gimana caranya cepat selesai. Tapi masalahnya dia ada satu, nah Israel yang ganjelin dia. Yang kedua nggak boleh kelihatan terlalu lemah. Karena kalau sampai dia nyerah, berarti seluruh kehadiran Amerika di Teluk itu menjadi tidak bisa. Nah ini yang bingung itu Trump sekarang. Betul. Nah apalagi tindakan blokade yang dilakukan Amerika Serikat terhadap pelabuhan-pelabuhan di Iran ini dianggap sebagai tindakan perang begitu ya. Ya, Mana betul. dalam sosial medianya Abbas Araghchi ini sudah mengatakan bahwa blokade yang dilakukan Amerika Serikat ini merupakan tindakan perang dan pelanggaran terhadap perjanjian gencatan senjata. Abbas Araghchi juga menyatakan akan mempertahankan negaranya dan melawan segala intimidasi yang dilakukan Amerika Serikat.
Nah, perang antara Amerika Serikat juga bersama Iran ini dan juga Israel ini telah meletus ya sejak akhir Februari lalu, di mana Amerika Serikat dan Israel menggempur Tehran dan membunuh pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, yang kini telah masuk dalam proses perundingan kesepakatan damai. Dan sebelumnya juga dalam perundingan damai putaran pertama yang berlangsung 11 April di Islamabad, Pakistan, dengan mediasi Pakistan, Amerika Serikat dan Iran masih belum mencapai kesepakatan apapun yang berujung kedua negara saling menyalahkan atas kegagalan perundingan tersebut. Dan kini Pakistan siap kembali menjadi mediator dan tuan rumah perundingan damai putaran kedua antara Iran dan Amerika Serikat. Perundingan tersebut direncanakan akan kembali dilaksanakan di lokasi yang sama di Islamabad, dan rencana perundingan tersebut sebelumnya direncanakan akan diadakan paling cepat pada 20 April. Namun hingga kini perundingan tersebut belum terlaksana akibat belum adanya konfirmasi kehadiran dari Iran. Ya, kita juga akan saksikan bagaimana organisasi maritim internasional yang juga terus menghimbau kapal-kapal di sekitar Selat Hormuz untuk meningkatkan kewaspadaan maksimal di tengah situasi keamanan yang masih terus bergejolak. Juru bicara Organisasi Maritim Internasional atau IMO ini menyatakan bahwa kondisi perairan di sekitar Selat Hormuz masih sangat tidak stabil. Tentunya pihaknya juga menekankan agar seluruh kapal tidak mengambil resiko tanpa jaminan keamanan yang pasti. Berdasarkan data terbaru, tercatat setidaknya 24 serangan terhadap kapal di kawasan tersebut yang menyebabkan 10 pelaut meninggal dunia. Sebagai badan khusus di bawah PBB yang menangani keselamatan dan keamanan maritim, ini Organisasi Maritim Internasional juga terus menyerukan deeskalasi melalui dialog serta kerjasama multilateral untuk menangani krisis ini. Nah, kembali kita akan melanjutkan perbincangan dengan Pak Agung. Tentunya kalau kita melihat tadi berita terkait Selat Hormuz ya, artinya Pak Agung ya. Kalau kita melihat kapal-kapal Amerika Serikat yang juga hadir di Selat Hormuz, apakah ini juga menggambarkan bahwa sebenarnya Donald Trump sudah siap perang, atau justru kondisi ini hanya dimanfaatkan oleh Trump untuk menekan Iran di pertemuan kedua yang memang pada akhirnya tidak berlangsung begitu? Lebih tepatnya kapal-kapal Amerika yang berada di Laut Arab. Belum memasuki area Selat Hormuz artinya? Jauh 300 km di luar dari laut Teluk Oman. Oke. Jadi Laut Arab, masuk Teluk Oman, baru Selat Hormuz, baru masuk Teluk Persia. Jadi gitu. Nah sekarang mereka masih di Laut Arab. Jadi jauh sekali dari Selat Hormuz. Ya memang ada 50.000 pasukan darat ya, gabungan infanteri, marinir, dan angkatan udara itu ada 50.000 yang siap. Sebagian malah petugas administrasinya. Mereka memang menambah jumlah pesawat segala macam. Cuman masalahnya sekarang pesawat-pesawat itu praktis tidak bisa dioperasikan dari pangkalan-pangkalan di negara Teluk. Paling jauh ya dia di Jordania dan Israel, serta dari kapal-kapal induk. Nah kapal induknya sekarang ada USS Abraham Lincoln dan juga USS Gerald Ford serta W. Bush yang datang dari selatan. Namun tetap jadi masalah. Kalau sampai jaraknya adalah sekitar 300 sampai 500 km dari situ, artinya pesawat-pesawat ini hanya sampai ke pantainya Iran itu sudah bolak-balik. Bensin ya, artinya begitu. Nah Teheran itu tambah lagi jaraknya dari pantai selatan ke atas sekitar 300, berarti dia harus air refueling. Nah air refuelingnya apa? Kan nggak mungkin di atas Selat Hormuz. Air refuelingnya berarti di atas Laut Arab juga. Berarti sangat terbatas jaraknya untuk bisa. Nah sekarang berarti air refueling pilihannya ada di atas Saudi Arabia, tidak bisa. Jadi menolak untuk digunakan. Berarti di atas Irak. Berarti serangan yang mungkin dilakukan adalah dari Jordania atau dari Israel atau dari Sisilia. Nah itu juga masalah. Karena sekarang udah ketahuan bahwa ternyata pertahanan udaranya Iran itu masih eksis, masih hidup. Yang dihancurkan semua itu pasti decoy. Gini aja, ada sebuah negara dengan IQ 106. Ya. Ada negara yang penduduknya IQ-nya 95 rata-rata. Sekarang mau menghabisi yang 106. Apa mungkin nasional membiarkan dalam minggu pertama, minggu kedua dihancurkan semua? Kan enggak. Tidak mudah juga ya berarti tidak mungkin. artinya. Tapi Pak Agung begini,
hingga saat ini belum ada kepastian apakah Iran akan mengirimkan delegasinya untuk perundingan selanjutnya. Nah, apa sebenarnya strategi apa yang tengah dimainkan Iran? Apakah memang Iran ini menolak secara tegas perdamaian atau sebetulnya dia mau meningkatkan posisi tawarnya di meja perundingan? Tapi tahan dulu ya Pak Agung ya. Baik. Usai jeda nanti akan dibahas lengkapnya. Tetap bersama kami di Pagi-Pagi Seru. Pasti seru. Di mana Ketua Parlemen Iran Muhammad Bagher Ghalibaf ini sudah mengeluarkan ya statement keras. Nah, kami tidak akan menerima negosiasi di bawah bayang-bayang ancaman. Dan dalam 2 minggu terakhir kami telah bersiap untuk menunjukkan kartu baru di medan perang. Tidak hanya dari pihak Iran, Putri dan juga pemirsa, kita juga akan simak bagaimana statement yang disampaikan ataupun dikeluarkan oleh Donald Trump, di mana jika tidak ada kesepakatan yang tercapai sebelum tenggat selesai pada malam waktu setempat, maka akan banyak bom yang mulai meledak di wilayah Iran. Ancaman yang terdengar tidak main-main untuk kali ini. Balik lagi inkonsisten ya, kemarin ngomong begitu, hari ini memperpanjang gencatan senjata. Nah, tapi saya juga fokus ke Iran yang juga tidak memberikan kepastian apakah kemudian delegasinya akan dikirimkan atau tidak begitu. Apakah ini ada strategi yang disiapkan Iran? Nah, Pak Agung sendiri melihatnya bagaimana? Kita lihat apa yang diminta Amerika, apa yang diminta Iran. Amerika minta satu adalah pengayaan, udah turun nih dia dari 20 tahun jadi 10 tahun. Selama 10 tahun Iran tidak boleh memperkaya uranium di atas 3,67%. Kedua adalah Iran harus mengurangi balistiknya, atau itu kan bicara. Ketiga adalah harus menyerahkan uranium yang diperkaya 60% itu. Nah, Iran sendiri tidak ada pembicaraan apapun sebelum blokade dibuka, satu. Tetapi permintaan Iran adalah, dia minta adalah sanksi dihapus sepenuhnya secara permanen, sanksi ekonomi. Kedua, dia minta adalah bahwa pengayaan uranium untuk damai tidak perlu moratorium. Jadi tidak perlu dihalang-halangi kapan mulainya. Terus kemudian Iran juga minta bahwa Hormuz itu berada di bawah kedaulatan Iran, jadi diperlakukan sebagai kedaulatan. Nah, contoh seperti itulah. Nah, untuk dalam hal itu Iran mengancam, saya tidak akan maju, saya siap perang, saya udah akan beri kejutan baru. Setelah 2 minggu ini saya bersiap. Amerika jawabnya, oh, kamu tak bom habis-habisan. Tetapi pada begitu selesai ini, yang pertama bilang adalah siapa? Amerika. Oke, gencatan senjata diperpanjang tanpa batas waktu. Ya. Atas permintaan Pakistan. Ya, kembali Pakistan jadi entah namanya pahlawan perang atau pahlawan kesiangan atau jadi tameng. Kambing hitam. Ya, jadi seolah-olah Pakistan yang ngemis. Ya, memang saya udah bilang dari kemarin di berbagai media bahwa nanti Amerika, ya betul Amerika yang butuh ini. Kenapa? Kalau dia melaksanakan perang lagi, ngebom segala macam, hasilnya pasti. Karena ada adegium dari Amerika gini. Ini tentara Amerika loh yang ngajarin ke saya. Kalau kita melakukan sesuatu boom, sama caranya, kemudian hasilnya adalah itu. Ya, maksudnya kita ngulangi lagi serangan yang sama, paling hasilnya itu juga. Selama diserang habis-habisan, hasilnya Iran tidak menyerah, Hormuz ini. Nah, sekarang mereka udah buat cara lain. Apa? Blokade. Ya. Menghalang-halangi masuk. Lumayan kan caranya lain lah, nggak pakai ngebom. Nah, sekarang mereka cari cara lain lagi. Tapi dia tahu pasti, kalau dia ngulangi ngebom bolak-balik, hasilnya paling sama saja. Bahkan mungkin Iran udah siapin balasan. Karena kata yang tersirat di dalam itu bahwa kami akan siapkan balasan tertentu. Nah, kalau menurut saya, balasannya itu bukan hanya sekedar ngebomin salinasi, tempat penawaran air laut yang digunakan oleh negara Teluk yang akan bikin kiamat bagi negara-negara itu dan Israel. Tetapi adalah mungkin pertahanan udaranya. Kan kita belum lihat nih pertahanan udara S-400 yang dari Rusia itu kan baru untuk deteksi disembunyikan lagi. Ini kan belum dikeluarkan nih kemauan S-400 katanya bisa melawan stealth. Rudalnya itu belum pernah satu pun ditembakkan. Dia baru menembakkan rudal-rudal Iran, buatan Iran ya Bafar yang macam-macam. Dia belum rudal aslinya S-400 anti stealth yang bisa terbang 700 km untuk menghadang itu belum dikeluarkan. Mungkin itu. Dan salah satu juga kalau kita dapatkan informasi bahwa pihak Iran sendiri sudah menempatkan rudal-rudal di wilayah Teheran, artinya memang kondisi semakin memanas. Apakah memang udah siap tempur untuk Iran sendiri? Iran udah siap tempur 20 tahun lamanya. Oke. Dia
Kan dia 3 minggu pertama itu dia menghabiskan stok rudal lama nih. Ya. Sekarang masuk rudal baru. Tapi sekarang itu jalan terus produksinya. Kita tahu bahwa pada saat Kinshasa dibuka tuh masuk 5 kapal kargo besar dari Cina membawa potasium klorat pokoknya itu bahan kimia yang digunakan untuk rudal roket yang bukan pakai bahan bakar minyak tapi menggunakan bahan bakar padat. Sebanyak 5 kapal loh, bayangkan banyak sekali. Dan juga kita tahu bahwa sekarang lihat situasinya. Amerika sekarang krisis ekonomi di mana harga bahan bakar itu naik hampir 70% untuk otogas, untuk diesel naik hampir 100%. Harga di Walmart naik semua, biaya-biaya semua naik. Mendekati titik di mana yieldnya akan naik, di mana akan mulai krisis ekonomi. Di Iran sendiri dikatakan oleh pimpinan selama 6 bulan ke depan mereka akan tetap sanggup hidup normal dalam artian listrik, gas, air, minum, bahan makanan, gandum, serta bensin tetap bisa terjamin bagi seluruh rakyat Iran dengan konsumsi sekarang. Mereka selalu disubsidi, kemudian hidup akan jalan seperti biasa. Tidak ada masalah. Pertanyaannya adalah, nggak usah 6 bulan. Sebulan saja masyarakat Amerika bisa nggak hidup dengan bahan bakarnya naik dan makin naik terus? Sudah banyak demo di sana. Di Iran nggak ada, malah makin ini. Jadi kalau itu hidup biasa mereka bisa, nggak ada masalah. Kan nggak mungkin Amerika menghancurkan seluruh masyarakat Iran, kan bukan itu kan kejahatan perang ya. Paling menghancurkan sasaran-sasaran. Tapi sasaran ini kan sudah habis lah, mungkin 13.000 sasaran itu kan pasti sudah habis yang bisa dihancurkan. Nggak mungkin juga mereka menghancurkan hal-hal yang kejahatan perang ya, seperti hal yang tidak ada kaitan dengan militer, itu nggak mungkin juga. Toh juga semua peralatan tempur Iran itu berada jelas di gunung-gunung itu. Ya. Jadi itulah. Nah Pak Agung, ini kan gencatan senjata ini tidak tahu ya sampai kapan. Amerika hanya mengumumkan kita perpanjang gencatan senjata tanpa batas. Tapi ini justru cukup berbahaya nggak? Karena kita tidak tahu perang bisa meledak kapanpun begitu. Serangan-serangan kembali diluncurkan kapan? Karena memang tidak ada kepastian. Trump mengatakan gencatan senjata, dia dalam waktu itu kan 2 minggu, 2 hari, sampai 10 hari, itu ancaman yang membuat dia seperti ayam sayur pada saat tersebut tidak bisa dimakanya. Sekarang dia nggak berani pakai tenggat tanpa batas waktu, itu paling bijak. Tapi bijak pun setelah dia babak belur, harus tidak sanggup chicken out, tidak sanggup memenuhi target dia untuk ngancam. Jadi paling bijak bagi Trump adalah jangan pakai batas waktu, ya sudah. Nah, tapi sekarang dia nambahin lagi, blokade tidak dicabut. Nah kalau blokade dicabut ya mana mau si Irannya melanjutkan perundingan. Itu syarat pertama lah pokoknya agar terwujud perundingan damai begitu ya. Kuat-kuatan aja, nggak usah kita bela Iran atau bela Amerika, kuat-kuatan saja. Blokade nggak dicabut, yang kuat siapa? Kuat Iran, kuat ini. Karena kalau soal makanan segala macam nggak usah khawatir. Dari Laut Kaspia itu kan, dari pelabuhannya Rusia di Laut Kaspia, maksudnya Eldano itu ya, itu bolak-balik ke Iran gak ada masalah. Mau ngirim negara ya agak lama, mungkin nambah waktu seminggu, tapi gak ada masalah. Iran tuh nggak, dengan Hormuz tertutup, dia masih dapat suplai dari jalan darat bisa, dari Laut Kaspia bisa. Ya, memang masalahnya kalau kita lihat yang terseok-seok adalah pihak Amerika Serikat yang terus mengemis untuk juga terlaksananya ya perundingan perdamaian antara Iran dan juga Amerika Serikat. Terima kasih Pak Agung untuk waktu dan penjelasannya pada pagi hari ini. Tentunya kita berharap bagaimana perundingan damai antara Iran dan Amerika Serikat akankah segera terjadi, Put? Betul sekali, kita tunggu.